Perkenalkan, nama saya Anisia Rasadiharyanto dari kelompok 2 Edis KPID. Perkenalkan, nama saya Cindy Laurentanoyo, NRP 130. Perkenalkan, nama saya Riko Lianto, Etika Bisnis KPD, NRP 1303191130. Etika bisnis merupakan suatu dasar yang menjadi nilai dan pedoman dalam menjalankan suatu bisnis. Tujuan dari etika bisnis. Yang pertama, untuk memberikan dorongan terhadap kesadaran moral dalam berbisnis. Yang kedua, untuk memberikan batasan-batasan bagi pengusaha ataupun pebisnis agar dapat menjalankan bisnis dengan jujur dan adil. Yang ketiga, untuk menjauhkan diri dari bisnis yang curang yang merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterkaitan. Yang keempat, agar dapat memberikan motivasi kepada para pelaku bisnis untuk terus meningkatkan kemampuan mereka. Terdapat berbagai faktor yang mendasari terjadinya pelanggaran etika bisnis, antara lain sikap egois, ketatnya persaingan, dan perbedaan nilai perusahaan dengan pengusaha. Ada 5 prinsip dasar yang digunakan dalam pertimbangan pengambilan keputusan. Yang pertama adalah utilitarism, yaitu suatu tindakan atau perbuatan atau pengambilan keputusan dikatakan baik apabila bermanfaat tidak hanya untuk satu atau dua orang saja, tetapi bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Yang kedua adalah universalism, perbuatan adalah baik, berdasarkan pada imperatif kategoris. Yang ketiga adalah rights, hak-hak moral yang didasarkan pada hukum-hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip dasar dalam pemenuhan tugas. Yang keempat adalah justice, prinsip hukum, setuju dengan keadilan dan persamaan. Yang kelima adalah immoral, amoral, dan moral manajemen. Kalau immoral itu manajemen dengan pendekatan yang tidak etis. Kalau amoral itu manajemen yang sembrono atau yang lalai. Kalau moral manajemen itu tipe tindakan atau perbuatan atau pengambilan keputusan itu yang terbaik. Pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT Megasarin Makmur yaitu pada tahun 2006 terjadi sebuah kasus di mana barang yang diproduksi oleh PT Megasarin Makmur yaitu obat nyamuk hit telah meracuni seorang pembantu rumah tangga. Pada hal ini, PT Megasarin Makmur dinilai bersalah karena telah memasukkan bahan berbahaya yang telah mengakibatkan keracunan bagi konsumennya. PT Megasarin Makmur adalah perusahaan yang bergerak di bidang perawatan rumah tangga di Indonesia. PT Megasarin Makmur telah diakuisisi oleh Godrej Consumer Products Limited, yaitu perusahaan yang berbasis di India. PT Megasarin Makmur adalah perusahaan yang berkembang pesat di Indonesia dan produknya telah diekspor ke negara-negara di wilayah Asia Tenggara dan juga Afrika. Identifikasi kasus. Obat anti nyamuk hit yang diproduksi oleh PT Megasarin Makmur dinyatakan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif propoxydodiglyphos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Departemen Pertanian, dalam hal ini Komisi Pestisida, telah melakukan inspeksi di pabrik hit dan menemukan penggunaan pestisida yang mengganggu kesehatan manusia. Efek yang ditimbulkan antara lain keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati, dan kanker lambung. Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan melaporkan PT Megasarin Makmur ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya pada tanggal 11 Juni 2006. PT Megasarin Makmur akhirnya menyanggupi untuk menarik semua produk hit yang telah dipasarkan dan mengajukan izin baru untuk produksi produk hit aerosol dengan formula yang telah disempurnakan, bebas dari bahan kimia berbahaya. Hit aerosol baru telah lolos uji dan mendapatkan izin dari pemerintah. Pada tanggal 8 September 2006, Departemen Pertanian dengan menyatakan produk hit aerosol baru dapat diproduksi dan digunakan untuk rumah tangga. Sementara itu, pada tanggal 21 September 2006, Departemen Kesehatan juga mengeluarkan izin yang menyetujui pendistribusiannya dan penjualannya di seluruh Indonesia. Baik teman-teman, sekarang saya akan membahas tentang kasus pelanggaran etika PT Megasarin Makmur. Pada tahun 96, PT Megasarin Makmur didirikan di Bogor dengan line produk Stella, Vogo,
Westies, Mitu, Hit, dan Cap Gajah. Pada 2003, PT Megasari Makmur mendapat surat edaran nomor 166 Kompes tahun 2004 pada tanggal 28 April tahun 2004 melarang penggunaan zat kimia Prosposur dan Disclofros pada obat nyamuk. Pada tahun 2004, PT Megasari Makmur mendapatkan surat peneguran dari Deptan kepada PT Megasari Makmur untuk menarik produk, namun tidak dilakukan oleh PT Megasari Makmur. Pada bulan Juni tahun 2006, inspeksi Deptan di pabrik PT Megasari Makmur diketahui bahwa produk obat nyamuk Hit 2.1 aerosol dan Hit 17 liquid masih mengandung 2 macam zat kimia yang dilarang dan tidak menuliskan pada petunjuk penggunaan. Pada Agustus 2006, penarikan produk Hit dari pasar dan perusahaan mendapatkan kerugian. Dan pada bulan September 2006, PT Megasari Makmur melakukan pengujian produk dan pendaftaran ulang produk yaitu Hit. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Ya, selanjutnya ada hubungan antara kasus pada PT Megasari Makmur dengan etika bisnis. Yang pertama ada prinsip etika bisnis utilitarianism. PT Megasari Makmur mengeluarkan produk Hit yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan manusia demi pengeluaran yang serendah-rendahnya. Lalu yang kedua, hubungan lain PT Megasari Makmur dengan etika bisnis. Yang pertama berkaitan dengan prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran di mana PT Megasari Makmur bertindak tidak jujur kepada pelanggannya karena tidak mencantumkan peringatan di kemasan produk Hit bahwa produknya mengandung zat berbahaya. Lalu yang kedua ada prinsip integritas moral. Pada prinsip integritas moral, PT Megasari Makmur telah melakukan penyimpangan, yakni membuat produk Hit dengan kandungan zat yang berbahaya bagi keselamatan dan kesehatan manusia, serta hal ini membuat tingkat kepercayaan masyarakat kepada produk Hit ini berkurang dan mencemar nama baik perusahaan Megasari Makmur. Nah, kesimpulan dari kasus tersebut adalah kalian tahu perusahaan besar pun berani mengambil risiko, yaitu berbuat curang. Dari kasus Hit tersebut, perusahaan itu mengesampingkan aspek kesehatan konsumen, dan itu sangat fatal. Sebagai produsen, kita juga harus mementingkan aspek yang dilihat dari konsumen, yaitu aspek kesehatan. Produk kita harus baik dan aman juga. Tidak hanya produk yang murah, tapi kita tidak boleh mengesampingkan aspek kesehatan. Itulah kunci untuk mendapat loyalty konsumen. Segitu aja presentasi kami. Terima kasih sudah menonton. Born on the wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone, but that's so far from the truth.